It's you, it's always you. If I'm ever gonna fall in love, I know it's gonna be you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanulinda Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian miristisin. Miristisin adalah senyawa alami yang ditemukan dalam bumbu dan rempah-rempah umum. Yang paling terkenal adalah pala. Ini adalah insektisida dan telah terbukti meningkatkan efektivitas kombinasi insektisida lain. Miristisin juga merupakan prekursor untuk senyawa turunan amfetamin tersubstitusi yang secara struktural terkait dengan MDMA. Ini diyakini di metabolisme menjadi MMDA di dalam tubuh untuk menghasilkan efek halusinogen dan dapat diubah menjadi MDMA dalam sintesis kimia terkontrol. Ia berinteraksi dengan banyak enzim dan jalur pensinyalan dalam tubuh, bersifat sitotoksik terhadap sel tubuh dan mungkin juga memiliki komoprotektif kegunaan. Miristisin yang diisolasi telah terbukti sebagai insektisida yang efektif terhadap banyak hama pertanian termasuk lapa, nyamuk Aedes aegypti, Silosoma obliqua, ulat berbulu, dan kumbang kacang Meksiko, kutu daun kacang, dan tungo. Miristisin terbukti menjadi repelen yang efektif dan menyebabkan kematian melalui paparan langsung dan sintetik. Ini juga menunjukkan efek sinergi ketika diberikan pada serangga yang dikombinasikan dengan insektisida yang ada. Struktur miristisin yang mirip dengan senyawa amfetamin dan mampu menghasilkan efek psikotropika yang mirip dengan senyawa MDMA. Karena itu dapat digunakan dalam sintetis untuk membuat turunan amfetamin dan membuat obat perancang seperti MDMA yang memiliki struktur dan efek serupa dengan MDMA. Dari rempah-rempah umum yang mengandung miristisin, pala memiliki konsentrasi senyawa relatif tertinggi. Oleh karena itu, ini paling sering digunakan untuk mengisolasi miristisin atau mengeksplorasi efeknya. Sumber miristisin dapat ditemukan pada pala, lada hitam, dan banyak anggota keluarga Umbelliferae termasuk Adas manis, wortel, paterselli, seledri, adas manis, dan ubi. Jumlah jejak juga telah diisolasi dari berbagai spesies tanaman termasuk Rhizophyia sagetrum, spesies dari genus Oenanthe, waterdropwort, spesies dari famili Lamiaceae, keluarga mint, Cinnamomum gladuliferum, kamper Nepal, dan Piper mulesua, lada bukit. Bergantung pada kondisi pertumbuhan dan penyimpanan tanaman, biji pala kualitas tinggi pada pengandung hingga 13 mg miristisin per 1 gram atau 1,3% dalam minyak asiri yang diisolasi. Miristisin mengandung rata-rata 13,24% minyak pala, 6,32% minyak daun paterselli, 7,63% minyak tanaman dill, dan 0,18% minyak biji seledri.
konsentrasi senyawa relatif tertinggi. Oleh karena itu, ini paling sering digunakan untuk mengisolasi miristisin atau mengeksploitasi efeknya. Sumber miristisin dapat ditemukan pada pala, lada hitam, dan banyak anggota keluarga Umbelliferae termasuk Ades manis, wortel, paterselli, seledri, adas manis, dan ubi. Jumlah jejak juga telah diisolasi dari berbagai spesies tanaman termasuk Rudolphia segetum, spesies dari genus Oenanthe, waterdropwort, spesies dari famili Lamiaceae, keluarga mint, Cinnamomum gladuliferum, kamper Nepal, dan Piper mulesua, lada bukit. Bergantung pada kondisi pertumbuhan dan penyimpanan tanaman, biji pala kualitas tinggi pada pengandung hingga 13 mg miristisin per 1 gram atau 1,3% dalam minyak asiri yang diisolasi. Miristisin mengandung rata-rata 13,24% minyak pala, 6,32% minyak daun paterselli, 7,63% minyak tanaman dill, dan 0,18% minyak biji seledri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Alfiani dengan NIM 311919042. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek fisiologis dari miristisin. Yang pertama yaitu efek psikoaktif. Potensi psikotropika miristisin diyakini muncul ketika dimetabolisme menjadi MMDA, turunan amfetamin yang dilaporkan memiliki efek halusinogen lebih kuat daripada meskalin. Ada lebih banyak penelitian yang diperlukan tentang mekanisme kerja miristisin yang tepat dalam tubuh. Gejala yang terdokumentasi termasuk kecemasan, ketakutan, rasa malapetaka yang akan datang, pelepasan dari kenyataan, episode psikotik akut, halusinasi visual, diantaranya distorsi waktu, warna, atau ruang, dan perilaku bermusuhan, agresif, gelisah. Yang kedua yaitu toksisitas. Miristisin telah terbukti bersifat sitotoksik atau toksik bagi sel-sel hidup. Secara khusus, ini merangsang pelepasan sitokrom C yang mengaktifkan kaskade kaspase dan menginduksi apoptosis awal dalam sel. Dalam sel SKNSH neuroblastoma manusia, miristisin menyebabkan apoptosis dan perubahan morfologis yang dapat diamati, serta kondensasi kromatin dan fragmentasi DNA. Ini menunjukkan efek sitotoksik yang pasti dan efek neurotoksik potensial yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Miristisin juga terbukti menghambat enzim sitokrom P450 pada manusia yang bertanggung jawab untuk metabolisme berbagai substrat termasuk hormon dan racun, memungkinkan substrat ini menumpuk. Keracunan miristisin dapat dideteksi dengan menguji kadar miristisin dalam darah. Saat ini tidak ada penawar yang diketahui untuk keracunan miristisin, dan pengobatan berfokus pada manajemen gejala dan potensi sedasi dalam kasus delirium atau kejengkelan yang ekstrim. Dalam farmakologinya, miristisin juga dikenal sebagai penghambat lemah monoamin oksidase atau MAO, enzim hati pada manusia yang memetabolisme neurotransmitter, misalnya serotonin, dopamin, epinefrin, dan norepinefrin. Ia tidak memiliki atom nitrogen dasar yang khas dari penghambat MAO atau MAOIs. Berpotensi menjelaskan efek penghambatan yang lebih lemah. Miristisin juga telah terbukti memiliki aktivitas
kolinergik. Oleh karena itu, gejala keracunan miristisin sebagian besar tumpang tindih dengan gejala toksisitas antikolinergik. Diperkirakan bahwa miristisin sering menyebabkan miosis, sedangkan midriasis lebih khas dari toksisitas antikolinergik. Tetapi masih diperlukan lebih banyak penelitian tentang perbedaan ini. Miristisin juga memiliki sifat komprotektif potensial. Dalam hati tikus dan mukosa usus kecil, miristisin menyebabkan tingkat glutathione S transferase atau GST yang lebih tinggi, yang mengkatalisis reaksi yang mendetoksifikasi karsinogen yang diaktifkan. Ini menunjukkan bahwa miristisin dapat bertindak sebagai penghambat tumorigenesis. Masih belum diketahui beberapa besar kecenderungan miristisin untuk menginduksi apoptisi dalam sel berkontribusi pada kemampuan komprotektifnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alma Midina dengan nomor NIM 3119019 dari kelas 2A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi tanaman pala atau yang disebut dengan Myristissa fragrans Haut. Morfologi tanaman pala yaitu daun, batang, akar, buah, dan bunga. Berikut penjelasannya. Morfologi yang pertama yaitu adalah akar. Tanaman pala yang berumur panjang tingginya dapat mencapai 18 meter dan membentuk akar tunggang yang cukup dalam. Bahkan ukuran kedalaman akan sama dengan tinggi pohon yang mempunyai akar serabut seperti tanaman monokotil. Yang kedua adalah batang. Tanaman pala yang dideskripsikan sebagai pohon yang berpenampilan indah dengan tinggi mencapai 10 hingga 20 meter, menjulang tinggi ke atas dan juga ke pinggir. Mahkota pohonnya runcing, berbentuk kerucut, lonjong, dan bulat, dan juga percabangan yang teratur. Yang ketiga yaitu daun pala. Daun pala berwarna hijau mengkilap dan juga gelap dengan panjang 5-14 cm, untuk lebarnya 3-7 cm. Dan untuk tangkai daunnya berukuran 0,4-1,5 cm. Penentuan jenis kelamin secara dini dapat dilihat dari helaian daun. Bentuk helaian daun lebih terkulai merupakan ciri dari pala betina, sedangkan bentuk helaian daun yang relatif lebih kecil dengan letak daun lebih tegak merupakan pala jantan. Yang keempat ada bunga. Bunga pala merupakan bunga jantan dan betina yang berbeda pada induk pohonnya. Dapat terlihat jenis kelaminnya apabila bunga tersebut sudah mencapai usia kurang lebih 5 tahun. Bunga keluar dari ujung cabang dan ranting. Bunga betina memiliki kelopak dan mahkota meskipun perkembangannya kurang sempurna. Yang kelima adalah buah. Buah pala ini berbentuk bulat sampai dengan lonjong, berwarna hijau kekuningan. Apabila matang akan membelah dua. Daging buahnya tebal dan juga asam. Bijinya berbentuk bulat sampai dengan lonjong, warna bijinya berwarna coklat, sedangkan kernel bijinya berwarna keputihan. Kulitnya mengandung minyak atsiri, fulinya berwarna merah gelap, ada juga yang berwarna merah kekuningan yang membungkus bijinya. Buah pala terdiri dari 4 bagian yaitu daging, fuli, biji, dan juga tempurung. Bagian tanaman pala yang memiliki nilai ekonomis yaitu bagian buah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fegi Rahmawati, NIM 3111921. Di sini saya akan membahas tentang metode isolasi dan identifikasi struktur senyawa organik pada tanaman pala. Nah, telah diketahui bahwa pada tanaman pala yang telah diolah menjadi minyak, terutama minyak pala, itu mengandung senyawa yang dinamakan miristisin. Nah, untuk memperoleh miristisin,
atau menghasilkan miristisin itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan cara fractional distillation, dan juga bisa dengan metode terpena, yakni menggunakan kromatografi, dan juga ada yang lebih sederhana yaitu proses penyulingan uap. Nah, saya akan membahas proses penyulingan uap dari pala yang dijadikan minyak pala. Yang pertama dilakukan yaitu menganalisis karakteristik pala supaya kita tahu karakteristik dan mengetahui konsentrasi miristisin. Kemudian penentuan suhu pemekatan, suhu yang menghasilkan isolat terbaik yakni residu yang memiliki rendemen dan konsentrasi miristisin tertinggi. Jadi suhu yang baik itu yang miristisinya tinggi. Nah, prinsip penentuan kadar kemurnian miristisin adalah presentasi luas puncak area kromatogram hasil analisa kromatografi gas penyulingan suhunya 145 derajat Celcius akan menguapkan banyak fraksi ringan tetapi sedikit menguapkan miristisin. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena titik didih miristisin itu sekitar 149,5 derajat Celcius. Jadi suhu 145 derajat Celcius itu belum terlampaui sehingga hanya sedikit miristisin yang teruapkan. Nah, kemudian proses pemurnian dengan penyulingan uap. Prinsipnya memurnikan senyawa dengan memanfaatkan senyawa lain yang memiliki titik didih lebih rendah. Jadi senyawa miristisin ditambah senyawa lain, namun titik didihnya itu harus yang lebih rendah. Karena miristisin itu merupakan komponen berat minyak pala sehingga ada kecenderungan meningkatnya indeks bias. Nah, setelah proses penyulingan ini dan telah menjadi minyak pala, senyawa yang terkandung pada minyak pala ini, miristisin, bisa digunakan sebagai selain memiliki efek bersifat toksik atau efek racun, minyak pala juga sangat banyak keuntungan atau manfaatnya yang bisa digunakan untuk pengobatan. Nah, jadi pemisahan senyawa miristisin dari tanaman pala yang dijadikan minyak pala, kurang lebihnya caranya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Hingga hanya sedikit miristisin yang teruapkan. Nah, kemudian proses pemurnian dengan penyulingan uap. Prinsipnya memurnikan senyawa dengan memanfaatkan senyawa lain yang memiliki titik didih lebih rendah. Jadi senyawa miristisin ditambah senyawa lain, namun titik didihnya itu harus yang lebih rendah. Karena miristisin itu merupakan komponen berat minyak pala sehingga ada kecenderungan meningkatnya indeks bias. Nah, setelah proses penyulingan ini dan telah menjadi minyak pala, senyawa yang terkandung pada minyak pala ini, miristisin, bisa digunakan sebagai selain memiliki efek bersifat toksik atau efek racun, minyak pala juga sangat banyak keuntungan atau manfaatnya yang bisa digunakan untuk pengobatan. Nah, jadi pemisahan senyawa miristisin dari tanaman pala yang dijadikan minyak pala, kurang lebihnya caranya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Standing here in an empty room, I saw you there on the backline cold TV.